Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Bagi yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Sebelum masuk ke pembahasan, kita masuk ke teori terlebih dahulu. Ya, silogisme ya. Silogisme adalah dari kata Greek ya. Silogismos atau conclusion atau inference gitu ya. Silogisme adalah proses menarikan kesimpulan secara deduktif. Deduktif ya. Silogisme disusun dari dua proposisi pernyataan dan sebuah konklusi kesimpulan. Jadi deduktif itu ya. Berarti semakin kecil gitu ya. Kalau induktif naik gitu, kalau deduktif turun gitu ya. Kemudian silogisme terdiri dari silogisme kategorik, ada hipotetik dan silogisme disjungtif. Nih, jadi kalau Anda teman-teman nanti misalnya mau ujian atau mau setelah PNS, ujian S2 atau S3, nanti Anda dapat soal-soal seperti ini. Anda mau ke UI, mau ke UGM, ujiannya sama, ada silogisme juga ada, ya. Pengalaman saya, ya. Silogisme kategorik ya. Silogisme adalah silogisme yang proposisinya merupakan kategori. Proposisi yang kategorik, misalnya pengkategorian. Ya, ya, nanti kita lihat ya. Proposisi yang mendukung silogisme disebut premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor, premis yang termnya menjadi predikat, dan premis minor yang premis termnya menjadi subjek. Yang menghubungkan di antara kedua premis disebut term penenggah atau middle term. Ya, term middle tengah. Nah, itu kategorik ya. Contoh, semua tanaman membutuhkan air, maka dia adalah semua tanaman ya membutuhkan air. Kemudian akasia adalah tanaman, maka maka akasia membutuhkan tanaman. S itu adalah subjek, kemudian P-nya predikat, M-nya adalah middle term. Ya, semua tanaman membutuhkan air, mayor. Akasia tanaman. Berarti akasia membutuhkan air. Itu ya. Jadi deduktif dari umum ke khusus itu ya. Jadi dari semua tanaman kemudian kesimpulannya di akasia. Ya, akasia. Akasia kan lebih jenis tanaman ya kan. Jenis tanaman. Ada terong, ada apa itu kan semua tanaman berarti semua tanaman flora ya, semua flora. Tapi kalau akasia ada salah satu dari tipe tanaman. Kemudian ada hukum-hukum silogisme kategori. Apabila satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga. Nah, ini seperti semua yang halal dimakan menyehatkan, sebagian makanan tidak menyehatkan. Jadi, sebagian makanan tidak halal dimakan. Nah, ya, coba diulangi lagi teman-teman. Semua yang halal dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan, berarti sebagian itu tidak halal dimakan. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya semua makanan halal ya, semua makanan halal menyehatkan, sebagian makanan tidak menyehatkan. Pokoknya kalau kalau saya ini trik dari saya misalnya. Kalau semua sebagian, maka kesininya sebagian. Ya, ya. Jadi kalau di sini semua, maka kalau semua sebagian, kalau semua di sininya semua. Kalau sebagian di sini sebagian. Nah, oke. Itu kadang-kadang apa ya? Saya katakan sebagai jembatan keledai lah supaya cepat dalam mengerjakan kan kadang-kadang ujian soal 3 jam kita ujian psikotes itu kalau masuk perguruan tinggi 3 jam kan itu sampai tengkuk itu pegel itu makanya harus ada trik-trik yang memang bisa
digunakan. Salah satunya bisa menggunakan itu. Kadang-kadang itu juga tidak berfungsi. Nanti kita lihat coba ya. Apabila salah satu premisnya negatif, kesimpulan juga harus negatif. Misalkan semua korupsi tidak disenangi, sebagian penjahat ada korupsi, maka sebagian pejabat tidak disenangi. Makanya kalau lihat di sini, semua sebagian ke sininya sebagian. Kesimpulan kesimpulan tidak boleh sebagian pejabat disenangi. Tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Nah, gitu ya, teman-teman. Kemudian ada dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Beberapa politikus tidak jujur. Banyak cendekiawan adalah politikus. Ya, jadi banyak cendekiawan tidak jujur. Ini tidak sah ini katanya. Nah, dari kedua premis yang sama-sama tidak sah diambil kesimpulan. Nah, ini kan tidak sah juga nih. Ya. Dari premis partikular tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Oleh karena itu kesimpulan seperti sebagian besar pelaut dapat menganyam tali secara baik. Hasan adalah pelaut. Berarti kemungkinan besar Hasan dapat menganyam tali secara baik. Kebenaran tidak pasti. 90% pedagang pasar Johar jujur. Jujur, Kumar adalah pedagang Johar. 90% Kumar adalah jujur kan enggak juga ya. Gitu ya. Dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Kesimpulan diambil bila sedikitnya salah satu premisnya positif. Kesimpulan yang dapat ditarik dua premis negatif adalah tidak sah. Ya. Kerbau bukan bunga mawar, kucing bukan bunga mawar. Nah, ini tidak sah, tidak ada kesimpulan ya. Nah, negatif dua-duanya tidak ada kesimpulan. Jadi paling sedikit adalah premisnya harus positif. Paling tidak salah satu dari term penengah harus mencakup dari dua premis yang termnya tidak tentu ya menghasilkan kesimpulan yang sah seperti semua ikan berdarah dingin, binatang ini berdarah dingin. Jadi binatang ini adalah ikan. Belum tentu pada juga yang darah dingin juga melatan darah dingin. Nah, gitu ya. Begitu. Jadi kadang-kadang yang negatif-negatif ini kadang-kadang kesimpulannya itu tidak cukup ya. Dan tidak sah juga kadang-kadang untuk penengahnya. Term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada premisnya. Bila tidak kesimpulan menjadi salah. Kerbau adalah binatang, kambing bukan kerbau. Jadi kambing bukan binatang itu kan salah itu kan apa ya eh, kesimpulannya salah. Tem penengah harus bermakna sama baik premis mayor maupun premis minor. Bila tem penengah bermakna ganda ya kesimpulan menjadi lain. Bulan itu bersinar di langit. Januari itu adalah bulan. Nah, kan bulan itu bulan bentuk benda, tapi bulan berbentuk nama ya nama nama bulan. Jadi Januari bersinar di langit kan nggak gitu juga gitu ya. Nah, ini artinya bermakna ganda itu nggak boleh. Kemudian benar berkaitan dengan proposisi dalam sequence didukung atau sesuai dengan fakta atau tidak. Bila sesuai fakta, proposisi itu benar. Bila tidak, ia salah. Keabsahan dan kebenaran dalam silogisme merupakan satuan yang tidak dipisahkan untuk mendapatkan yang sah. Hanya kondisi dari premis yang benar dan prosedur yang sah dapat diakui. Mengapa demikian? Karena bisa jadi dari premis salah satu atau prosedur valid menghasilkan konsesi yang benar. Demikian juga premis salah dan prosedur invalid dihasilkan konsesi yang benar. Variasinya dalam sebagai berikut. Prosedur valid, premis salah, konsekuensi benar. Semua yang baik itu haram. Nah, salah kan? Semua yang memabukkan itu baik, salah. Jadi semua yang memabukkan itu haram. Nah, bisa kan? Semua, di sini juga semua. Kalau kita lihatnya gitu, tapi kalau macam-macam premis dan lain sebagainya, kadang-kadang kita pusing kalau disuruh
mengerjakan secara cepat, ini premis apa sih? Itu kategori atau apa gitu. Kita juga pusing. Tapi kalau gampangnya kalau semua-semua ujungnya juga semua. Itu lebih lebih mudahnya seperti itu. Kemudian prosedur invalid sah. Permis benar, konklusi salah. Pluto adalah filosof benar. Aristoteles bukan Pluto benar. Ya, Aristoteles bukan filosof salah juga kan? Ya, salah kesimpulannya. Jadi kadang-kadang, nah biasanya yang jadi aturan kita ini kan katakanlah A, A, ini B, ya. Kemudian ini C, ya. Ini A lagi. Maka kesimpulan kita kadang-kadang adalah maka C sama dengan B gitu. Jadi Aristoteles bukan filosof. Jadi gitu. Biasanya seperti ini ngerjainnya. Tapi tidak biasanya gitu loh ya ngerjainnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Prosedur invalid, premis salah, konklusi benar. Sebagian politikus adalah tumbuhan, salah kan? Sebagian manusia adalah tumbuhan, salah. Sebagian manusia adalah politikus kan ini nih. Ini prosedur invalid, premis salah, konklusi benar. Ini konklusinya, ini premisnya, prosedurnya salah ini. Sebagian politikus adalah tumbuhan. Ini tumbuhan nih yang sama. Sebagian manusia adalah tumbuhan. Jadi yang tumbuhan yang sama itu dicoret, kita coret. Jadi politikus sebagian manusia adalah politikus. Benar ternyata. Ya, itu maksudnya ya. Di silogisme itu narik kesimpulannya yang sama dicoret atau diwakilkan. Ya. Kemudian prosedur valid, premis salah dan konklusi salah. Semua yang keras tidak berguna, salah. Adonan roti adalah keras. Adonan roti tidak berguna, salah juga. Nah, kemudian yang kedua, tadi kategori sekarang hipotetik. Atau silogisme hipotetik adalah argumen premis mayornya merupakan proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategori. Contoh, ada 4 tipenya nih, tipenya ya. Siologi hipotetik yang premis mayornya di bagian antecedent. Jika hujan, saya naik beca. Sekarang hujan, jadi saya naik beca. Nah, hujan, hujan, naik beca. Kemudian hujan, ya hujan yang dicoret kan. Maka saya naik beca. Jadi saya naik beca, gitu kesimpulannya. Kemudian yang premis minornya mengakui bagian konsekuensi. Bila hujan, bumi akan basah. Sekarang bumi basah, jadi hujan telah turun. Nah, itu ya. Itu. Kemudian premis minornya mengingkari asenden, mengingkari jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa. Jadi kegelisahan tidak akan timbul. Itu juga bisa. Premis minornya mengingkari bagian konsekuensinya. Bila masuk turun ke jalan, pihak penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak gelisah, berarti mahasiswa tidak turun ke jalan. Kenapa ya? Mengingkari bagian konsekuensinya. Kemudian hukum silogisme mengambil konklusi dari hipotetik jauh lebih mudah dibanding kategori. Tetapi penting di sini untuk menentukan kebenaran konklusi bila premis-premisnya merupakan pernyataan benar. Bila asenden kita lambangkan dengan A, konsekuen dilambangkan dengan B. Bila A terlaksana, maka B terlaksana. Bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana. Tidak sah ini. Bila B terlaksana, maka A terlaksana. Tidak sah. Bila tidak terlaksana, A tidak terlaksana. Sah. Contoh, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan mumpung tinggi. Nah, peperangan terjadi, jadi harga barang mumpung tinggi. Benar terlaksana, mempunyai hubungan, diakui kebenarannya.
Bila terjadi peperangan, harga barang membumbung tinggi. Nah, perang terjadi. Jadi bahan makanan tidak membumbung tinggi. Itu tidak sah. Tidak sah, nggak salah berarti ya. Tidak sah. Kemudian yang ketiga, silogisme disjungtif. Disjungtif adalah yang premis mayornya keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya kategori yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif oleh premis mayor. Seperti pada silogisme hipotetik, istilah premis dan mayor dan premis minor adalah cara analog bukan semestinya. Silogisme ini dua macam, disjungtif, arti sempit, dan silogisme disjungtif dalam arti luas. Kita lihat aja. Disjungtif ya, ia lulus atau tidak lulus. Ternyata ia lulus. Jadi ia bukan tidak lulus. Nah, itu ya. Kontradiktif ya. Silogi disjungtif dengan arti luas premisnya mempunyai arti bukan kontradiktif. Hasan di rumah atau di pasar. Ternyata tidak di rumah. Jadi Hasan ada di pasar. Itu yang bukan kontradiktif. Kemudian disjungtif dan arti sempit maupun luas mempunyai dua tipe. Ya. Pendefinisinya mengingkari salah satu alternatif, konklusinya mengakui alternatif. Misalnya dia berada di luar atau di dalam, ternyata tidak berada di luar, berarti dia di dalam. Ia berada di luar atau di dalam, ternyata dia berada di dalam, berarti dia di luar. Gitu ya. Premis minor mengakui salah satu alternatif, kesimpulannya mengingkari alternatif yang lain. Budi di masjid atau di sekolah. Ia berada di masjid. Jadi ia tidak berada di sekolah. Itu adalah minor. Budi di masjid atau di sekolah. Ia berada di sekolah berarti tidak di masjid. Hukum silogismenya uh, disjungtif dan arti yang sempit dihasilkan selalu benar apabila penyimpulan penyimpulannya valid seperti Hasan berbaju putih atau tidak putih ternyata berbaju putih jadi ia bukan tidak berbaju putih. Nah, Hasan berbaju putih atau tidak putih ternyata ia berbaju putih ternyata ia tidak berbaju putih ia berbaju non putih. harus harus pelan-pelan bacanya pelan-pelan ini apa bolak-balik nggak jelas nih ya harus pelan-pelan sedikit-sedikit. Silogisme disjungtif dalam arti luas kebenaran adalah sebagai berikut. Bila premis minor mengakui salah satu arti konstruksinya adalah salah seperti Budi menjadi guru atau pelaut. Ia adalah guru, jadi bukan pelaut. Itu ya. Kemudian bila premis minor mengingkari salah satu konstruksinya tidak sah, seperti penjahat itu lari ke Solo atau ke Jogja. Ternyata tidak lari ke Jogja, jadi ia lari ke Solo. Bisa jadi kota lain, tidak sah ya. Kemudian Budi menjadi guru atau pelaut ternyata bukan pelaut, ia guru. Ah, bisa jadi dia bukan guru. Ya, itu jadi di silogisme teorinya banyak ternyata ya. Kemudian generalisasi. Generalisasi suatu proses penalaran yang bertolak dari fenomena individu khusus menuju kesimpulan. Jadi samalah pada saat kita melakukan penelitian, kita melakukan penelitian pada dua orang, katakanlah 20 orang digeneralisasi pada kelompok, kan bisa gitu ya. Macam generalisasi, generalisasi sempurna, generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidik. Misalnya setelah kita memperhatikan jumlah hari pada setiap bulan, tahun Masehi kemudian disimpulkan. Semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31. Dalam penyimpulannya, seluruh fenomena hari, jumlah hari setiap bulan kita selidiki tanpa ada yang ketinggalan. Generalisasinya memberikan kesimpulan amat kuat dan tidak dapat diserah. Tentunya tidak praktis dan tidak ekonomis. Dan tidak semuanya juga. Walaupun betul, terarti lebih, tidak lebih ya. Tidak ada yang lebih, malah kurang.
Generasi tidak sempurna, maka generasi berdasarkan fenomena untuk pada kesimpulan yang berlaku fenomena belum diselidiki. Nah, misalnya setelah kita menyelidiki berbagai bangsa Indonesia bahwa mereka adalah manusia yang suka gotong royong. Kemudian kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa suka bergotong royong. Maka penyimpulannya tidak sempurna. Nah, ada yang di kota nggak suka juga. Premis minor mengingkari satu konklusi yang tidak sah. Ini tadi sudah ya. Tadi sudah, benar kan sudah. Ternyata dua kali ini saya hapuslah daripada jadi masalah. Oke, itu teorinya teman-teman. Mudah-mudahan nanti saya share ini materinya. Dan kita akan masuk ke soal soal silogisme. Mudah-mudahan teman-teman. Kayaknya yang lain, oh ya, teman-teman sudah ada kabar tentang formasi belum, teman-teman? Sudah ada yang dapat formasi di teman-teman berapa? Sudah ada? Sudah dengan ada formasi sudah dibuka. Pembukaan terakhir yang saya dengar memang Januari. Juli Agustus, sekarang Juli sudah tanggal 22, berarti kemungkinan akhir atau awal bulan Juli, Agustus ya. Ya mudah-mudahan aja banyak formasinya dan Anda ke bawah menjadi CPNS tahun sekarang. Ya. Ayo nomor 1, ayo jawaban Anda. Kita sudah teorinya, walaupun kita belibet teorinya. Silahkan nomor 1, jawaban Anda apa? Nah, tadi kayak perang kan, perang. Ayo nomor 1, jawaban Anda apa? Nomor 1, silakan. Nomor 1, ada satu yang oke, silogisme. Ada lagi yang mau jawab? Nah, di sini katakanlah nanti kan teorinya panjang benernya, panjang bener. Nah, kita lihat di sini. Ini premis satu ya. Saya pakai tulisannya, tulisan sini benar ini aja. Ini premis dua. Kesimpulan yang sah adalah, nah, yang susah. Jika jika tadi kan saya mengistilahkan A ya, jika A maka B, atau orang bilang jika P maka Q, gitu kan? Jika jika nah ini pokok naik, jika B lagi, kalau saya B maka ini adalah C, maka berarti jika harga BBM naik maka semua orang tidak senang kan itu. Jadi eh, A maka A sama dengan menuju C. Jadi yang samanya dibuang gitu ya. Intinya berarti karena tadi berapa jawabannya adalah benar. Jika demikian maka benar. Ya, kita tandain ya. Gampang ya, gampang. Mudah-mudahan gampang selanjutnya. Silakan nomor 2. Nomor 2. Masih jika A maka B, jika B maka R. Kesimpulannya juga sama. Rajin membaca, mudah mengerjakan kerjaan. Mudah kerjaan maka membeli rumah. Jadi rajin membaca maka dapat membeli rumah. Enak bener ya. Ini silakan nomor 2. Nomor 2 jawabannya. Nah, ini ya. Jika. Kemudian semua orang ke pantai saat tidak hujan. Hari ini semua orang ke pantai berarti hari ini tidak. Hari ini berarti hari ini tidak hujan. Ya gitu. Udah ya, tadi teorinya sudah. Tadi dijelasin walaupun tergopoh-gopoh menjelaskannya. Nomor 4, sama jika ki jika jika P katakanlah kalau ini jika A maka B, jika B maka C. Sama aja gitu ya. Kesimpulannya pimpinan minta karyawan menyerang laporan kegiatan nah, jika sampai segini. Kemudian
Jika laporan sudah diserahkan, honor kalian dibayarkan. Jadi kesimpulannya, nomor 4 yang mana? Nomor 4. Coba lihat D. Coba lihat D. Laporan kegiatan belum diserahkan berarti honor pimpinan tidak di honor pimpinan loh, bukan honor ini kalau ini honor pimpinan. Kalau di sini kalau ibu tadi B itu honor pimpinan. Ini kan honor karyawan. Oh, berarti jawabannya coba D. D ya. D ya jawabannya. Setuju dengan D, teman-teman? Iya, Pak. D jawabannya Kayaknya gitu ya. buru-buru tadi bacanya jadi kayak nggak fokus. Baik, nomor 5. Yo, nomor 5. Jika A, maka B. Jika A, maka tadi saya bilang tadi. Semua nih, semua di sini sebagian. Berarti nanti pilihnya yang kalau saya pilihnya yang nih, berarti pilihnya yang sebagian. Tadi kan saya bilang seperti itu ya tadi ya. Oh iya benar Ibu. Jadi nih, semua petani suka bekerja keras. Sebagian petani adalah pedagang. Jadi jadi kalau kita sudah tahu di sini, soalnya ini semua di sini sebagian, maka yang keluar adalah sebagian, maka ini coret, ini coret, ya kan? Berarti pilihan kita hanya sudah sempit nih, ya kan? Sudah sempit. Jadi kita pilihnya, nggak mungkin kita pilih A. Nah, berarti jawabannya adalah B. Begitu, ibu-ibu. Kemudian nomor 6. Jika A sama dengan B, sebagian A, C. Kesimpulan, kira-kira gimana? Tapi saya bilang tadi, ini kadang-kadang tidak jalan juga rumus saya. Rumus saya tidak jalan. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer, ya. Sebagian sepeda motor berwarna biru. Jadi, semua sepeda yang berwarna biru dilengkapi eh, speedometer. Jadi rumus saya tadi, saya bilang tadi, rumus saya tadi tidak semuanya jalan. Dengan kalau semua sebagian, maka kita pilih semua itu tidak jalan. Saya sudah bilang di awal. Jadi jawabannya gimana? Jawabannya semua sepeda motor yang berwarna biru dilengkapi. Semua motor yang berwarna biru dilengkapi. Bedanya antara semua sepeda motor berwarna biru dilengkapi harusnya C dan ini sama ya, tapi bedanya apa ya? Oh, ada Sama cuman dan. ada Oh, yangnya salah. aja. Berarti yang saya salah. D yang benar. Semua sebenarnya karena di sini adalah semua sepeda motor dilengkapi semua loh ya, semua. Jadi, nah kalau kayak gini rumusnya kayak gini. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer, speedometer. Berarti yang warna biru dilengkapi juga kan? Nah, berarti semua sepeda yang berwarna biru dilengkapi. Nah, gitu. Jadi kecil bisa juga caranya pakai lingkaran. Kalau nggak kena gitu ya, nggak kena. Kita pakai lingkaran. Kalau rumus yang saya bilang tadi nggak masuk, ya pakai yang lingkar-lingkaran kayak gitu. Ya, ya gitu ya. Begitu Bu. Paham ya Bu ya? Hei, kenapa saya aja ke sono? Paham Bu ya? Nah, gitu. Kemudian nomor 7, semua perwira baru mengikuti latihan tempur. Ya, ini berarti saya itu tadi semua kalau tidak masuk semua nih. Ini gimana nih semua sebagian? Berarti nomor 7 jawabannya apa kira-kira? Nah, berarti semua prajurit baru, semua perwira baru wajib mengikuti tempur ya wajib ya besar ini A ya kan A-nya. Kemudian sebagian Polri baru mengunjungi asrama hanya sebagian dari mereka. Berarti yang mengunjungi asrama itu adalah juga wajib tempur. Jadi jawabannya bisa bisa
jawabannya C atau D. Semua perda baru yang punya sama tidak, kan semuanya, Bu. Ingat, ingat, ingat. Di sini loh. Semua ini baru nih, baru nih, baru. Baru itu berarti ada yang dia ke asrama, ada yang tidak ke asrama. Tapi kan sama-sama dia ikut tempur. Semua yang ikut tempur kan baru. Begitu. Begitu. Jadi pakai lingkaran. Kadang-kadang saya juga pakai lingkaran. Tenang, sabar. Sabar. Oke, ini ada si Naruto. Delapan, 8. Ayo, nomor 8 silakan. Jika Naruto rajin belajar, maka ia memperoleh indera prestasi yang baik. Naruto tidak rajin belajar. Kesimpulannya adalah kira-kira apa? Jika maka itu. Nah, jika maka, nah itu kesimpulan. Nah, itu maka jawaban ibu apa, ibu? Nomor satu D. Oke, kita lihat. Kita lihat ya. Nomor 8. Nah, di sini, nah kalau ini gini teorinya. Jika P ini kan, jika Naruto P ini, maka dia memperoleh indera baik. Maka ini Ki. Ya, ya. Berarti Naruto tidak rajin belajar. Naruto tidak. Ini berarti kesimpulannya bukan Ki. Bukan Ki dong. Bukan Ki. Berarti jawabannya apa? Ini tidak dapat disimpulkan ini. Kesimpulan ini tidak dapat disimpulkan. Jika misalkan Naruto, jika saya belajar, maka jika Naruto belajar, maka dia mengambil prestasi. Naruto tidak rajin belajar. Kalau tidak rajin, berarti dia pun belajar, gitu kan? Berarti kita tidak bisa ambil kesimpulan, kan? Tidak rajin belajar, berarti dia juga belajar, kan? Jadi jawabannya adalah tidak bisa disimpulkan. Tidak bisa disimpulkan. Nomor 9. Jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat pula. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Goku memiliki tubuh yang tidak sehat. Si Goku ikut lagi. Jadi kesimpulannya apa? Apakah ya, nomor 9? Kalau dijalani yo ya, harusnya P sama dengan R kan gitu ya. Harusnya, ya harusnya. Ini P, ini Q, kan? Ini Q, ini R. Kan harusnya P maka R gitu kan. Harusnya kesimpulannya. Tapi di sini ada Goku memiliki tubuh yang tidak sehat. Nyambung aja dengan ini. Nyambung nggak dengan ini? Kira-kira, ya kan? Harusnya P sama dengan R. Premis ketiga, Goku memiliki tubuh yang tidak sehat. Tubuh yang tidak sehat. Kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Karena belum tentu ini tidak bisa disimpulkan. Ya. Kemudian nomor 10. P1. P1. Modul valen ya. Jika Mbak Lili rajin belajar, maka ia naik kelas. Mbak Lili naik kelas, maka disayang nenek. Mbak Lili tidak disayang nenek. Maka dia jawabannya berarti adalah ya tidak ada simbol. Oh yang 9, oh yang ini E. Ini E. Ya, benar ya. E. Kemudian nomor 11.
Premis satu, jika BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Jika bahan pokok naik, maka semua orang tidak senang. Semua orang tidak senang. Berarti kesimpulannya, wah nggak ada ABCD-nya. Lewat. Ini nomor 11, berarti orang merasa senang. Berarti BBM tidak naik. Nah, benar, pinter Bu, hebat. Kemudian nomor 12 pembahasan. Jika suatu sarana merupakan sarana yang update, maka sarana itu harus dioperasikan dengan sistem modern. Jika sistem itu modern, maka sistem itu harus terkomputerisasi. Sarana belajar merupakan sarana yang update, maka berarti sarana itu harus terkomputasi. Ya, jawabannya adalah benar, Ibu. Nah, semua belajar harus menggunakan komputasi. Benar, benar sekali. Pintar-pintar. Semangat, Bu. Semangat. Bisa, Bu. Bisa. Nomor 13. Orang yang memiliki gaya hidup hedon. Hedon itu ya suka pesta, suka gitulah. Pasti tidak pernah merasa puas atas apa yang sudah dimilikinya. Seseorang yang tidak dapat mengendalikan keinginan selalu menghamburkan uang. Orang yang suka menghamburkan uang pasti memiliki gaya hidup hedon. Kesimpulannya nomor 13. Jadi kesimpulannya kira-kira apa kesimpulannya nomor 13? Yang premis satunya ya memiliki, nah ini premis satunya memiliki gaya hidup pasti merasa tidak puas. Ini adalah eh, ini ini P, ini Q. Kemudian ini adalah premis duanya ini orang yang tidak dapat keinginan selalu menghamburkan uang. Ini R, ini R ya. Ini R, ini S. Ya, ini S gitu ya. Karena beda. Bukan tidak sama kan? Harusnya kalau sama di sini adalah Ki, di sini Ki kan. Harusnya gitu. Tapi kemudian nomor premis tiganya ini S, orang yang membutuhkan uang, S. Ini di sini hedon, berarti ini P. Nah, kan itu kan? Ini P. Jadi harusnya harusnya kemudian selanjutnya premis satu. Maka adalah kesimpulannya adalah apa kira-kira orang yang mana orang yang tidak kena semua orang yang tidak dapat. Orang yang tidak dapat, nah berarti kesimpulannya R adalah key. Mana R? Sini adalah key. Nah, ada yang sama kan? Ini head on, coret, coret, ya kan? Menghamburkan uang. Di sini juga menghamburkan uang, coret, coret. Berarti tinggal ini dan ini yang beda. Jadi gampangnya coret yang sama, tinggal yang mana yang munculnya. Gitu. Jadi jawabannya adalah, nah, ibu jawabannya apa? Jawabannya apa? C, jawabannya Bu ya. C, C. Nah, gitu. Ya, kan dicoret. Ini P maka Q, sementara ini R maka S. Sementara di sini ada S maka R kan. Maka P lagi ini P, P lagi kan. Ini P dengan P coret, P coret. Kemudian ini S dengan S coret. Ada S-nya dua coret. Yang memiliki hanya satu kan hanya R dan Q. Jadi kesimpulannya orang yang tidak memiliki keinginannya maka dia tidak merasa puas gitu. Jadi kalau kita menggunakan trik P sekian P maka Q, misalkan R maka S atau S maka ini kita cari coret yang samanya. Tadi sudah dibilang tadi di awal ya. Yang samanya, yang sama abjadnya dicoret. Kemudian nomor 14. Ayo teman-teman, nomor 14. Semangat, semangat, semangat. Sama nih. Seperti yang tadi ada sama tiga premis. Sama dengan nomor 13. Ayo, saya tidak akan walk back walk. Walk back walk. Apa tuh walk back walk? Ayo, Winda akan memberikan pelatihan tari di
Nah, tari hari ini, jika 2 minggu lagi akan diadakan penjualan seni. Nah, jika ya, ini ada penghubungnya jika. Jika Winda memberi perhatian tari hari ini, kostum penari akan disiapkan. Kostum tidak disiapkan. Ini kan kesimpulannya jadi kita selesaiin satu-satu. Nomor 14. Jadi kalau silogisme P maka Ki kan gitu kan. Harusnya simpulannya tolen ya gitu ya. Ayo. PMI tidak sedang disiapkan. Ini tidak sedang disiapkan berarti kan bukan bukan ini kan negatif, ini ujungnya negatif. Negatif ya. Ini negatif R, ini negatif R kan gitu harusnya. eh, Jika Winda ini P harusnya ya. Ini Q, ini S, ini R harusnya. Tapi di sini tidak disiapkan. Berarti kesimpulan juga harusnya harusnya kesimpulannya harusnya S dan E berarti tidak berarti kan. Nah, berarti tidak kebalikannya berarti jawabannya adalah 2 minggu tidak lagi. Sama kan? 2 minggu lagi tidak akan ada pertunjukan. Kan di sini tidak. Berarti jika 2 minggu lagi tidak ada pertunjukan. Begitu jawabannya. Nomor 15. Nomor 15. Yo, nomor 15. Silakan. Pernikahan dini memiliki beberapa dampak negatif. Sebagai tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak negatif dari pernikahan dini, sikap terhadap pernikahan dini selalu apa? Dini semakin negatif. Ketika perempuan memiliki sikap negatif terhadap perempuan dini, kemungkinan kecil dia tidak akan melakukan pernikahan dini. Dia mengetahui bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak negatif. Berarti dia kesimpulannya nomor 15 kemungkinan dia tidak melakukan mungkin dia tidak melakukan pernikahan dini. Ini sudah sama gitu ya 15A ya. Kemudian nomor 16, 16. 16 silakan teman-teman nomor 16. Nomor 16 silakan teman-teman. Silakan nomor 16. Ayo nomor 16, 16, 16, 16. Mengkonsumsi jeruk nipis akan mempercepat sistem metabolisme tubuh kita. Sistem metabolisme yang cepat tidak dapat mengubah lemak dan gula menjadi sumber energi cepat. Lemak dan gula yang berubah dengan cepat menjadi sumber energi akan memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Wah, kalau B, ini mah hanya eh, sama sih. P sama dengan Q sama dengan R, maka kesimpulannya P sama dengan R. Sama, betul. Jadi, kalau kesimpulannya berarti P sama dengan coret-coret aja yang sama. Anda lihat misalnya di sini ya. Lihat aja mana P, mana Q, mana R, mana S. Ya, kesimpulannya apa? Ayo, coba. Tadi sudah saya contohin ya. Kesimpulannya, berarti kesimpulannya mengkonsumsi jeruk nipis, ya, mengkonsumsi jeruk nipis, berarti akan memperlambat penumbuhan lemak dalam
tubuh. Berarti kesimpulannya ini. Ya perhatikan di sini. Mengkonsumsi jeruk nipis, ya memperlambat, tandain dulu ya. Ini kemudian memperlambat penumbukan lemak. Ya perhatikan di sini. Sistem metabolisme kan ini P sama dengan Q. Q sama dengan R itu ya. Kemudian ini kan R lagi nih. R sama dengan eh R sama dengan mana ini lemak yang cepat menjadi sebenarnya akan. Nah, ini R, ini apa? Melambat penumpukan, mempercepat. Ini akan adalah ini sampai S berarti ini S ya, S. Jadi konsumsi jadi Q sama dengan P sama dengan S. Itu ya, ke S. Begitu, teman-teman. Nah, jadi jawabannya apa tadi? Jawabannya mengkonsumsi jeruk nipis memperlambat ini. Benar. Benar sekali, benar sekali. Nomor 17. Silakan teman-teman, nomor 17. Kesimpulannya, 17 berarti yang ikut UKM berkumpul di, ayo coba lihat lagi. Yang ikut UKM, ayo cek lagi. A atau B, Bu? A atau B? Coba lagi, ayo. A atau B? Coba lihat. Tek, 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 tek. Ayo, A atau B? Yo. A atau B? Ayo. A atau B? Ayo, silakan, Bu. Ada yang ting, ting, masuk. Bukan saya ternyata. Jawabannya adalah iya. Bener, Bebu. Kan coba lihat, baku tata ini berkumpul. Nah, semua UKM, UKM adalah mahasiswa bertubi hitam. Semua bertubi hitam adalah mahasiswa teknik. Mahasiswa teknik berkumpul di rektorat. Berarti coretnya yang sama. Ini sama. Kan beda nih, beda. Ini topi hitam, topi hitam. Ini kan sama nih, sama. Ini sama dengan ini nih. Sama dengan ini. Ini dicoret. Ini sama dengan ini. Coret lagi kan. Yang tidak sama adalah ini. Ini yang tidak ada samanya kan ini dengan ini kan. Ya kan gitu ya. Ya begitu. Jadi jawabannya adalah B. Number 18. 18 sama lah seperti yang tadi. Seperti yang barusan sama. Ternyata Pak Riyadi tidak menjaga rumah Hilman. Berarti Hilman tidak ke Jakarta kan? Itu kesimpulannya. Oh, benar Ibu. Wah, mantap lah. Udah mantap Bu, mantap, mantap. 18, mantap ya. Asal-asal paham aja lah sih logika. Ini kan logika bener. Menentukan logika berpikir. Nomor 19, silakan. Jika Susi sakit, maka ia pakai jaket. Susi pakai jaket, maka ia minum obat. Kemarin Susi tidak minum obat, berarti Susi kemarin Susi tidak sakit. Kesimpulannya. Ibu-ibu apa? Kemarin Susi tidak sakit. Oh, udah benar, Bu. Nomor 20, Bu. 20. Tanaman yang berbiji keping dua memiliki akar tunggal. Semua tumbuhan pala memiliki akar tunggal. Berarti X, tanaman X adalah tanaman yang berbiji berkeping dua. Nah, yang sama aja berarti tanaman X bukan palem. Gitu ya. Ah, jawabannya.
Jawabannya, benar Ibu. Pinter Bu. Pintar. Kemudian nomor 21. Pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram. Pinda punya pohon anggur di halaman belakang. Pinda suka selalu menyiram dan merawat pohon anggur tersebut. Berarti pohon anggur Pinda dapat berbuah dengan baik. Kan gitu. Coret aja yang samanya. Gampangnya itu trik gampang gitu. Trik gampang seperti itu. Dua-dua. Dua-dua. Menjelang semester 2, Reno berencana mengikuti ekstrakurikuler. Jika ia mengikuti ekstrakurikuler basket, ia membeli sepatu basket. Jika mengikuti ekstrakurikuler renang, maka dia membeli baju renang. Saat semester 2, Reno tidak membeli sepatu basket atau baju renang. Berarti dia si Reno berarti tidak mengikuti Reno tidak mengikuti ekstrakurikuler renang atau basket atau renang. Jawabannya adalah ini ya, teman-teman. Jawabannya udah pintar ternyata. Nomor 23. Ayo 23. Ternyata sudah cepat ya, sekarang sudah bisa cepat. Jika musim hujan telah tiba, maka penjual jas hujan ramai pembeli. Jika penyakit flu meningkat, maka keluarga makin masker. Jika musim hujan telah tiba atau penyakit flu meningkat, musim hujan telah tiba atau penyakit flu meningkat, berarti ada yang jualan payung, ada yang payung, jualan jas hujan dan nah itu apa tuh? Jadi penjual jas hujan ramai pembeli atau keluarga memakai masker. Dan jawabannya adalah A ya. Nah, benar Ibu. Ya. Nomor 24 Ibu. Jika hari ini cerah, maka Belina pergi ke mall. Jika sekarang bulan Februari, maka coklat lebih murah. Belinda tidak pergi ke mall, harga coklat tidak lebih murah. Berarti dia si ini berarti kesimpulannya hari ini tidak cerah dan sekarang bukan bulan Februari. Kan gitu ya. Ibu benar. Pintar Ibu. Mantap-mantap Bu. Nomor 25. Berat badan seseorang dapat terkontrol dengan pola makan teratur. Jika makan tidak terlalu kenyang, kemudian program diet dapat berhasil. Berat badan Imran saat ini tidak dapat terkontrol dan atau program dietnya tidak berhasil. Kesimpulannya kesimpulannya adalah Imran terlalu kenyang sehingga pola makan tidak teratur. Berat badan terkontrol maka pola makan tidak teratur. Jika makan terlalu kenyang, tidak terlalu kenyang. Berarti, ayo coba lihat. Coba perhatikan. Ibu jawabannya apa Bu tadi? Coba lihat. Jawabannya adalah E. Coba lihat. E atau C? E atau C? E atau C jawabannya. Karena sama-sama bukan P, bukan Q gitu ya. Bukan P, bukan Q. Berarti yang kebalikan Bu ya. Yang kebalikan. Jadi jawabannya adalah, waduh, bubung baru datang. Jawabannya adalah C. Itu benar. C. Benar ya, begitu. Oke. Kita 25 soal ya. 25 soal. Jadi yang baru datang jangan khawatir. Rekamannya ada. Rekamannya ada. Ayo teman-teman, dapat berapa? Benarnya dapat berapa? Mudah-mudahan cara yang saya berikan tadi, yang pakai semua-semua kadang tidak jalan, saya bilang tadi. Kemudian yang pakai lingkaran-lingkaran juga tidak jalan. Kemudian cara yang ketiga, kita coret yang samanya. Kalau P-nya sama, ada P yang sama, maka P-nya coret. Kalau Q-nya sama, maka Q-nya coret. Kita antara yang tidak sama, yang memiliki yang tidak sama.
yang kesimpulannya tidak sama. Begitu, teman-teman. Kesimpulannya berapa benar ini? Kesimpulannya berapa benar? Silogisme. Dan nanti soal silogisme nanti saya kirim ya. Mudah-mudahan. Wih, 8 salah. Mantap, mantap. Di Ibu hanya lebih kurang teliti saja, Bu. Kurang teliti saja. Tapi kalau konsepnya kayaknya sudah paham, tinggal teliti dan banyak latihan saja. Dengan trik-trik yang saya berikan tadi, ya, dengan trik-trik yang saya berikan tadi. Ya, begitu ya. Terima kasih teman-teman. Nanti mungkin ada saya kirim ke grup materinya dengan soal yang sudah kasih kuning-kuning. Kemudian nanti saya coba cari soal-soal untuk latihan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.